pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Sebelumnya ada mata pelajaran atau ini pertama aja? Pertama aja. Oke, berarti ini mata pelajaran pertama ya. Ya Pak Mas. Ice breaking dulu ini berarti ya, biar semangat. Oke. Ada yang mau memimpin ice breaking nggak? Tidak. Ya tak pimpin ice breaking dulu ya. Berdiri. Jangan lemes. Jadi nanti ice breakingnya itu, misal saya bilang 1, kalian tepuknya 2 kali. Misal saya bilang 2, tepuknya 4 kali. Misal saya bilang 3, tepuknya 5 kali. Paham? Paham. Oke. Dimulai dari tepuk 2. Kurang kompak. Tepuk 1. Tepuk 3. 2. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Oke, terima kasih. Oke, jadi pelajaran pada pagi hari ini, materi yang akan saya sampaikan itu mengenai etika dalam bergaul. Ada yang tahu etika itu apa? Apa? Tata krama. Etika adalah tata krama. Oke, bisa dibilang etika adalah tata krama, betul. Lalu kemudian kalau etika dalam pergaulan itu seperti apa? Ada yang tahu? Enggak. Oke, langsung saya sampaikan ya. Yang pertama itu kita nanti dapat memahami apa itu pengertian dari etika, apa itu macam-macam dari etika, terus apa itu cara kita membina dalam pergaulan itu seperti apa, seperti itu ya. Ada yang tahu pengertian dari etika sendiri itu apa? Apa? Setahu saya etika itu seperti tata krama. Oke, betul. Etika itu seperti tata krama ya. Bahasa gampangnya itu adalah tata krama seperti itu. Kemudian kalau etika dalam pergaulan itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, belum tahu ya. Oke, langsung bisa saya sampaikan mengenai pengertian etika dalam pergaulan itu sendiri adalah tata krama atau sopan santun dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lainnya. Kemudian etika itu sendiri adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang berada dalam pergaulan. Semua manusia itu kan disebut sebagai makhluk sosial, ya kan? Semua manusia itu kan sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi kita walaupun kita bisa menyelesaikan masalah pribadi kita, itu kita tetap membutuhkan yang namanya bersosial seperti itu. Nah, agar terjadi hubungan yang harmonis, kalian perlu pembinaan dari sekarang ini sehingga nantinya itu tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar manusia lainnya seperti itu. Kemudian pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut atau dapat menimbulkan pengaruh yang negatif. Kemudian yang selanjutnya bisa saya sampaikan mengenai macam-macam dalam pergaulan. Ada yang tahu nggak macam-macam dalam pergaulan itu apa aja? Satu aja, saya kasih contoh. Di lingkungan ini kalian bergaulnya sama siapa aja? Oke, teman. Itu adalah termasuk satu macam-macam pergaulan. Yang pertama itu pergaulan
mempunyai kesamaan yang sama seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah pergaulan percintaan. Nah, ini kan kalian udah SMP ya, ini mesti udah ada yang punya pacar nih. Udah ya, siapa yang nggak punya pacar? Yakin? Yakin dong, Tapi udah pernah pacaran? Oh ya udah kan. Berarti kan udah merasakan ya pergaulan percintaan itu seperti apa. Nah itu pergaulan percintaan itu kan dirasakan ketika kita sudah kayak menginjak remaja seperti itu. Pada masa remaja ini ditandai dengan mulai matangnya atau terjadi perubahan fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Itu contohnya. Lalu kemudian perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Pada masa ini remaja hidupnya makin romantis atau senang berhias diri. Kayak sudah mengenal percintaan tuh hawanya kayak aku pergi harus suami itu, aku pergi harus pakai bedak gitu. Kan aku kan udah pacaran gitu. Ketemu sama pacarnya itu mesti nggak mungkin loh, nggak kayak nggak pakai parfum itu nggak mungkin loh. Nah seperti itu contohnya. Kemudian remaja ini mulai berminat atau menaruh perhatiannya yang lebih dalam untuk bergaul di akrab dengan lawan jenisnya. Keinginan remaja untuk menjalin cinta kasihnya itu merupakan fitrah manusiawi yang tidak mungkin dihilangkan dan dihalang-halangi. Jadi memang tidak bisa dihalang-halangi kalau kita itu udah mulai merasakan kayak percintaan seperti itu, kayak kok aku tertarik sama lawan jenis, aku tertarik sama si A seperti itu udah nggak bisa dihalang-halangi karena kita udah menginjak di masa remaja. Kemudian yang selanjutnya etika-etika dalam bergaul. Itu ada beberapa contoh etika dalam bergaul. Yang pertama bisa saya sampaikan yaitu pilihlah teman dekat yang berakhlak dan baik. Itu penting karena apa? Karena misal kayak orang itu, misal kayak kita punya teman, oh dia itu sholatnya rajin, kayak apa ya, dia juga baik pada saya, kan nanti kan otomatis kan juga mau kayak seperti dia itu, kayak kita secara tidak sadar terajak dengan sifatnya dia yang kayak sholatnya rutin seperti itu. Kemudian selanjutnya bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi, apalagi kan kalian masih menginjak masa SMP gitu ya. Jadi harus pandai-pandai memilih teman, apalagi kayak masih SMP itu kan nanti kalau punya teman yang memiliki semangat belajar yang tinggi itu kan kayak nanti pulang sekolah ada tugas loh gitu kan, kayak oh ya ayo kerjain bareng-bareng seperti itu. Jadi tidak rugi kalian mempunyai teman yang seperti itu. Kemudian kembangkanlah sikap saling membantu atau memberi saran kepada pergaulanmu. Misal kayak dia punya masalah pribadi, dia punya masalah di rumah, terus curhat kepada saya, terus saya memberikan motivasi atau memberikan saran bagi dia biar dia semangat seperti itu. Kemudian kembangkanlah sikap saling menghormati dan saling menghargai di antara teman bergaul. Lalu jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan perilaku tidak baik. Kemudian hindari pola perilaku yang melanggar norma agama atau bisa dikatakan tidak normal. Jadi kita harus pintar-pintar memilih teman biar kita menjadi orang yang baik. Misalnya kok kita memilih teman kok ya nggak baik, berarti kan kita juga bisa terajak ke dalam hal-hal yang tidak baik seperti itu. Yang terakhir ada jadikanlah kelompok bergaulmu itu sebagai wahana untuk belajar bersama. Itu kan penting ya buat apalagi kalian masih SMP seperti ini. Yang terakhir saya sampaikan cara membina pergaulan ini. Ada beberapa cara untuk membina hubungan persahabatan atau pertemanan. Yang pertama itu ada belajar menghargai. Kan pada dasarnya semua orang itu kan ingin dihargai ya. Nah sebelum kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang lain dulu seperti itu. Kemudian yang kedua ada belajar menghormati. Kita perlu menghormati orang bukan karena kita gila hormat ya, tapi kan maksudnya aku menghormati dia biar dia itu kayak menghormati aku terus seperti itu. Bukan seperti itu, tapi kan oleh karena itu kan kita bisa membina hubungan yang baik seperti itu. Dan itu kan sudah seharusnya kita mau mengerti dengan keadaan orang lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada mau memberikan pujian. Misal kita memberikan pujian itu termasuk salah satu support kepada teman kita. Misalnya kok
bisa diaplikasikan ke dalam pergaulan kalian pada teman-teman kalian? Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita bisa akhiri mata pelajaran pada pagi hari ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa selesai. Doa